सजना मेरे दिल में रहना तू सदा. Assalamualaikum Sobat Arsy Channel. Apa kabar? Moga semua baik dan sehat. Kali ini kita akan mengupas alur cerita film India yang berjudul Sardar Kagransan. Film ini dirilis pada 18 Mei 2021, disutradarai oleh Kashfi Nair dan Muhammad Amin Khatib. Film bergenre drama keluarga ini diperankan oleh Arjun Kapoor sebagai Amrik, Rakul Preet sebagai Radha. Film ini juga diperankan oleh John Abraham, Aditya Rao Hidari, dan Divya Seth-Shah. Bagaimana alur cerita selengkapnya? Yuk kita ikuti ulasan berikut ini. Jangan lupa like and subscribe dan tekan tanda loncengnya. Oke, check it out. Amrik tinggal di Los Angeles bersama tunangannya Radha. Mereka menjalankan perusahaan ekspedisi bernama Gently Gently. Amrik adalah pria yang ceroboh dan suka merusak sesuatu dalam bekerja, sehingga mendapatkan keluhan dari pelanggan. Radha protes sikap Amrik yang tidak fokus dalam bekerja, tapi Amrik banyak alasan dan tidak mau minta maaf pada Radha. Kamu hanya tahu caranya merusak, tidak pernah bisa memperbaikinya, kata Radha emosi. Amrik minta maaf atas sikapnya. Karena sudah terlanjur marah, Radha pun memutuskan hubungan mereka dan melepaskan cincin pertunangannya dengan Amrik. Amrik menjadi patah hati. Amrik menerima telepon ayahnya yang mengabarkan kondisi neneknya yang bernama Sardar memburuk. Ia meminta Amrik pulang ke India dan merawat Sardar. Permintaan ayahnya diiyakan oleh Amrik, tapi ayahnya melihat wajah Amrik seperti sedang patah hati. Ia meminta Amrik selesaikan dulu masalahnya baru pulang menjenguk Sardar. Di rumah sakit Amritsar, Sardar menjalani perawatan karena sakit tumor. Ia protes kenapa 3 orang dokter yang merawatnya tidak bisa mengeluarkan tumor dari tubuhnya. Ini membuat dokter yang menanganinya jadi kaget. Kepada orang tua Amrik, Gurki, dokter mengatakan tumor yang diderita Sardar tidak bisa dioperasi, mengingat Sardar telah berusia 90 tahun. Ini sangat rentan bagi kesehatannya. Dokter menyarankan Gurki membawa pulang Sardar ke rumah mereka dan memperlakukan senyaman mungkin. Pernyataan dokter ini dirahasiakan Gurki. Ia pun memperlakukan Sardar sesuai anjuran dokter. Saat ditanya Sardar apa kata dokter tentang penyakitku, kata mereka kau sehat dan baik-baik saja. Minum pil ini dan kamu akan baik-baik saja, kata Gurki menyahut Sardar. Sardar pun senang dan beranjak ingin pergi ke Lahore. Ayo ke Lahore, ucap Sardar. Menjawab Sardar, Gurki pun mengarang alasan. Besok saja, karena Amrik besok akan datang dari Amerika dan menemuimu, kata Gurki. Sardar pun senang dan meminta Gurki menelpon Amrik. Sardar melihat wajah Amrik sedang sedih. Sardar bertanya, kenapa wajahmu sedih? Amrik menjawab, besok saja aku ceritakan. Sardar memberitahu Amrik, besok ia mau ke Lahore. Tapi Amrik melarangnya mengingat usianya yang sudah tua. Sardar tidak peduli soal ucapan Amrik. Ia kembali bertanya, kenapa wajah Amrik sedih? Amrik pun langsung menutup telepon. Keesokan harinya Amrik pulang ke Amritsar, tapi tidak ada satupun keluarga yang menjemput. Ia akhirnya menyewa taksi menuju ke rumahnya. Sesampai di rumahnya, pagar rumah tertutup. Ia memanjat pagar dan malah disambut oleh anjing yang mengejarnya. Amrik pun digigit oleh anjing penjaga rumah. Ia berteriak, seluruh keluarganya pun keluar melihat Amrik. Ibunya bertanya, kenapa kamu terlambat? Tidak ada yang menjemputku, kata Amrik. Mobil yang mau digunakan menjemput Amrik ternyata dibawa oleh Lovely. Sardar keluar rumah menggunakan kursi roda. Amrik memeluknya. Sardar masih bertanya, kenapa wajahmu sedih? Amrik menjawab, aku diputusin tunanganku. Kamu sedih karena dia menjadi mantanmu? Ataukah dia menjadi mantanmu karena membuatmu sedih? Balas Sardar sambil tertawa.
Amrik ikut tertawa kemudian menangis. Kenapa menangis? Sakit digigit anjingmu tadi, sahutnya. Simi, ibunya, khawatir. Kehadiran Amrik tidak memperbaiki keadaan Sardar. Ia ragu karena melihat Amrik jadi gila karena menangis tanpa sebab. Ayahnya membela Amrik. Amrik tidak gila, berikan ia waktu merawat Sardar, jawab ayahnya. Lovely memperlihatkan desain Lovely Mountain Bike kepada Pinky, adiknya. Pinky mengatakan harusnya bukan nama Lovely di situ, tapi nama Amrik. Amrik itu kesayangan Sardar, pemilik Champion Cycle, dan dia sudah kembali. Tapi kan Sardar berjanji mau jadikan aku direktur, kata Lovely. Hani, ibunya Lovely, nampaknya tidak setuju kembalinya Amrik. Ia khawatir kembalinya Amrik mengancam posisi Lovely yang menjadi direktur di perusahaan Sardar. Ia curiga ini ulah Gurki karena selama ini merasa terancam dan merasa takut Sardar menyerahkan perusahaannya kepada Lovely. Gupci, ayah Lovely, tidak menanggapi pembicaraan itu dan hanya fokus menonton TV. Istrinya marah dan menggerutu atas sikapnya itu. Secara tidak sengaja, Simi sepintas mendengar apa yang dibicarakan Hani bersama istri suaminya. Gupci adalah saudara tiri dari Gurki. Mereka berdua putranya Sardar. Simi mengatakan ayah Gurki yang membangun perusahaan cycle di Lahore. Tapi Gurki menjawab, ayahnya Gupci juga membantu mengembangkan perusahaan itu. Menanam benih penting, tapi menyiram benih agar tetap tumbuh juga penting, jawab Gurki. Gurki lebih setuju Lovely memimpin perusahaan itu ketimbang dipimpin Amrik. Perusahaan kita akan tutup jika kita mengikuti ide Amrik, kata Gurki. Simi menyelah Gurki. Bahkan Einstein pun akan gagal jika tidak ada yang percaya dengan idenya. Ia senang Amrik kembali pada waktu yang tepat dan berharap Sardar memasukkan nama Amrik ke dalam pihak yang mendapatkan warisan. Keesokan paginya, saat sedang jogging, Amrik melihat banner iklan yang merilis kembali produk sepeda high-end. Ia bertanya kepada Sardar, siapa yang punya ide? Idenya Lovely. Idemu bagus, tetapi waktunya keliru, kata Sardar. Jika kamu memberiku waktu, pasti akan berhasil, kelit Amrik. Antar aku ke Lahore dan aku janji, aku akan angkat kamu menjadi direktur Champion Cycle, kata Sardar. Amrik bertanya, Sardar Kaur dari Lahore, apa yang kamu cari di Lahore? Saat negara ini terpecah, ada sebagian jiwaku yang tertinggal di sana. Ada rumah di sana yang aku bangun bersama kakekmu. Aku ingin ke rumah itu, jawab Sardar. Sardar terkenang masa-masa bahagia bersama suaminya ketika di Lahore. Tahun 1946, rumahnya di Lahore dalam keadaan reot dan bocor. Ia terkenang masa-masa indah saat ia bahagia bersamanya. Melihat Sardar sedih, Amrik berjanji akan menemaninya ke Lahore. Ia pun mulai mengurus visa ke Lahore atau Pakistan. Amrik tidak punya kendala mengurus visanya. Tapi visa Sardar ditolak. Ia dilarang masuk Pakistan karena insiden penarikan janggut pejabat di Islamabad. Ia mengatakan Sardar hanya bisa merusak, tapi tidak bisa memperbaiki. Seketika Amrik langsung terdiam dan ingat akan ucapan Radha pada dirinya. Ia pun menjadi sedih karena teringat pada Radha. Sardar mendekati Amrik dan mengajaknya minum. Ia menceritakan kisahnya dengan mantan suaminya yang bernama Gurserji saat di Lahore. Saat itu ia dalam keadaan hamil besar, berjanji hidup semati dengan Gurserji. Seluruh jalan ini akan dikenal sebagai jalan pemilik Champion Cycle, dan anak turunan kita akan hidup bersama di sini sampai kita mati. Kenang Sardar, jika kita meninggalkan negara ini, kita harus membawa rumah ini di kepalamu,
kata Sardar saat itu. Meski rumah itu berubah saat sekarang, tapi kenangannya tidak pernah pudar. Aku memberinya cinta, sama seperti kamu memberinya pada Gently, ucap Sardar sedih. Ayo, tunjukkan padaku foto pacarmu. Bagaimana kamu bisa senang di sini jika hatimu di sana, ucap Sardar. Kamu merindukan dia? Tanyanya lagi. Aku selalu memikirkannya, jawab Amrik. Aku mengerti. Aku juga tidak pernah berhenti memikirkan Guserji. Saat Guserji meninggalkan dunia ini, ada bagian dari hatiku yang ikut pergi bersamanya. Aku terus merasakan kehampaan ini selama hampir 70 tahun. Itu sebabnya aku ingin pulang mengisi kehampaan itu sebelum menghembuskan nafas terakhirku, ujar Sardar dengan nada sedih. Sedih mendengar kisah Sardar, Amrik berjanji mengantarnya ke Lahore. Kembali ia mengurus visa di kedutaan. Ia mengatakan ia harus ke Lahore bersama neneknya untuk mewujudkan permintaan terakhir neneknya. Pejabat itu pun meminta waktu 2 hari untuk mengurusnya. Amrik membuat alasan menemui dokter di Pakistan untuk mencangkok jantung Sardar. Email dari Radha masuk ke kotak emailnya. Tapi ia abaikan karena ada telepon dari pejabat kedutaan Pakistan. Menurut pejabat itu, Komisi Tinggi masih marah dengan insiden penarikan janggut yang dilakukan oleh Sardar. Ia mengatakan Amrik bisa pergi sendiri ke Lahore dan bawa banyak kenangan neneknya dari sana. Saat Amrik menonton video yang dikirim oleh Radha, ia melihat ada salah satu perusahaan kecil di Amerika yang berhasil memindahkan sebuah pohon berusia 100 tahun ke arah 32 km dari lokasi awalnya. Dan nama perusahaan pengemas dan pemindah itu adalah Gently yang dipimpin oleh Radha. Karena Sardar dicekal ke Lahore, Amrik pun kepikiran untuk memindahkan rumah Sardar di Lahore ke Amritsar. Bukan Sardar yang pulang ke rumahnya, tapi rumahnya yang mendatangi Sardar, gumam Amrik. Ia pun mulai mendatangi Kemenlu dan kedutaan Pakistan. Ia meminta waktu untuk presentasi. Ia meminta bantuan kedutaan untuk membantu mendapatkan izin dari wali kota Lahore. Sambil menunggu izin, ia meminta bantuan Pinky menghubungi Radha. Amrik pun mengambil alih. Ia memberitahukan Radha kalau Sardar tengah menderita sakit, dan ia meminta bantuannya secara profesional untuk membawa rumah Sardar di Lahore ke Amritsar. Ia pun menceritakan detail planningnya ke Radha. Radha tertarik mendengarnya. Namun ketika membahas soal cekcok sebelumnya, mereka kembali terjebak pada soal ego masing-masing, dan Amrik pun gagal mendapatkan bantuan Radha. Hani mulai was-was dengan pergerakan Amrik. Ia meminta anaknya, Lovely, agar memata-matai gerakan Amrik. Ia memanggil Pinky agar tidak curiga Lovely yang masuk ke dalam kamar Amrik. Lovely membuka laptop Amrik dan menemukan rancangan Amrik yang ingin memindahkan rumah di Lahore ke Amritsar, India. Lovely memberitahu ibunya soal itu. Sementara, Amrik sibuk menyiapkan lokasi penempatan rumah Lahore di sekitar area rumah Sardar. Ia memanggil kontraktor dan meminta merahasiakannya. Gurki mendengar pembicaraan mereka berdua, dan ia pun bertanya, "Ada apa ini?" Amrik pun menjelaskan rencananya itu kepada orang tuanya. Ibunya tidak yakin dengan ide itu. Ia mengira peristiwa terbenturnya kepala Amrik ke meja makan pada saat ia kecil membuatnya punya pikiran yang aneh dan gila. Ibunya khawatir saat Amrik ke Lahore, Sardar tidak menemukan Amrik dan perusahaan cycle akan jatuh ke tangan Lovely. Amrik meminta ibunya agar tidak membicarakan soal perusahaan itu. "Kita fokus membantu Sardar saja.
Sardar berjanji padaku, jika aku membantunya membawa rumah itu, ia akan mengangkatku jadi direktur perusahaan Champion Cycle dan tidak perlu lagi membuat teh untuk Lovely, kata Sardar. Orang tuanya pun setuju. Amrik berpamitan kepada Sardar, tapi ia berpamitan ke Amerika. Ia merahasiakannya kepada Sardar. Bagaimana janjimu yang mau membawaku ke Lahore? Tanya Sardar. Aku akan pergi, tapi beri aku waktu, jawab Amrik. Sardar marah terhadap Amrik karena tidak memenuhi janji. Sardar kembali teringat kenangannya di Lahore. Saat itu tengah terjadi kerusuhan. Bayi mereka sedang tertidur. Massa menggedor pintu rumah mereka. Mereka ingin membunuh Gusarji. Massa berhasil membobol pintu rumah. Sardar dan bayinya ditempatkan di ruangan yang aman. Gusarji kena sabetan pedang mereka. Gusarji berusaha melawan, tapi tiba-tiba sebuah tusukan mengenai perutnya. Sardar sedih melihatnya. Dan kembali Gusarji mendapatkan tusukan di punggungnya. Dari balik jendela, Sardar melihat Gusarji kesakitan dan tumbang. Kurki bertanya, Amrik, kenapa tidak memberitahu Sardar soal rencana kamu? Aku tidak ingin membuatnya sedih. Dan, ayah, jangan beritahu juga dia hingga aku berhasil, kata Amrik yang diiyakan ayahnya. Amrik mulai berangkat ke Pakistan. Sesampainya di Pakistan, ia menyewa taksi yang menuju ke rumah Sardar di Lahore. Tapi tempat yang dituju harus dilewati dengan jalan kaki. Ia bertanya alamat Kabur Tawali Guli pada warga. Ia pun ditunjukkan warga. Saat ia menemukan rumah Sardar, ia melihat rumah itu mau dihancurkan. Banyak warga yang menyaksikannya, tapi ia nekat menghentikannya meski dilarang. Ia pun ditanya, siapa kamu dan apa yang kamu lakukan? Ini rumah nenekku dan aku ingin membawanya ke India, jawab Amrik. Ia pun disuruh turun dan diminta tidak mengganggu perubahan rumah. Tapi seorang anak membantu dia, namanya Chote. Ia membela Amrik. Kontraktor menuduh Chote berkomplot dengan Amrik. Ia mengancam melaporkannya ke polisi. Lagi Chote membela Amrik dan mengingatkan Amrik untuk berbuat sesuatu agar rumahnya tidak dirobohkan. Chote pun bergerak dan mengambil kunci alat berat. Terjadi perebutan kunci dengan anak buah kontraktor. Chote melempar kunci ke atas bangunan. Amrik berhasil naik melalui tangga dan mendapatkan kunci. Kunci dilemparkan kembali pada Chote. Ia bersama anak buah kontraktor terjatuh dari lantai atas. Dan polisi pun datang. Chote melempar kunci pada Amrik. Siapa kamu dan kenapa buat kekacauan di sini? Pak, itu rumah nenekku, jawab Amrik. Nenekku bilang rumah ini dahulunya milik pemilik perusahaan sepeda, kata wanita yang ikut menyaksikan kejadian itu. Iya benar, Champion Cycle. Kakekku membangunkannya untuk nenekku, dan aku akan membawanya untuk nenekku, kata Amrik menimpali. Kenapa tidak membawa neneknya ke sini? Balas polisi itu. Ceritanya panjang, kata Amrik. Polisi akhirnya membawa Amrik ke kantor polisi. Kontraktor mengatakan akan melanjutkan perubahan rumah itu besok harinya. Polisi memeriksa kelengkapan dokumen yang dibawa oleh Amrik. Semuanya sesuai dengan dokumen yang ada. Polisi ingin menghadapkannya pada Yang Mulia dan menghadirkan juga kontraktor. Polisi tidak mempercayai rencana Amrik yang mau membawa rumah itu ke India. Akhirnya, Amrik memperlihatkan video pemindahan rumah di Amerika. Tiba-tiba datang kontraktor yang bernama Tuan Khan.
Ia mengaku rugi 200.000 baht karena gagal merobohkan rumah. Ia berdebat dengan Amrik. Polisi menjauhkannya dari Amrik. Tapi tiba-tiba masuk kembali menemui Amrik dan memeluknya. Ia mengaku berasal dari Amritsar, satu kampung dengan neneknya. Ia dahulunya punya toko roti yang besar. Akhirnya ia mengajak Amrik minum teh. Pria itu mengaku hanya menginginkan tanahnya saja. Ia tidak keberatan jika Amrik membawa rumahnya. Tapi polisi belum mau bebaskan Amrik. Mereka menginginkan uang jaminan. Orang dari kedutaan pun datang membebaskan Amrik. Keluar dari kantor polisi, Amrik bertemu dengan Chote yang membantunya. Tapi Amrik menolak Chote mengikutinya karena dia menuduh aksi Chote itu membuatnya ditahan polisi. Chote mengaku dia yang membantu menghubungi kedutaan agar mau membebaskan Amrik. Chote mengikuti Amrik kembali ke rumah Sardar, tapi Amrik menolaknya. Chote meminta Amrik menandatangani kontrak pengurusan properti rumah Sardar dengan dirinya agar ia bisa membantu Amrik. Tapi lagi-lagi Amrik menolak. Masa penjual teh bisa membantu, ujarnya. Chote pun pergi meninggalkannya. Amrik memasuki rumah Sardar dan memeriksanya. Ia pun masuk ke dalam kenangan yang diceritakan Sardar. Keesokan harinya, Amrik menelpon ayahnya. Ayahnya mengatakan, Amrik jadi terkenal karena aksinya menghentikan alat berat. Amrik minta berbicara dengan Sardar untuk meminta izinnya membawa rumah. Tapi Sardar menolak. Ia melemparkan HP ke lantai karena kecewa Amrik melanggar janji. Amrik mendatangi kantor wali kota. Ia disuruh menunggu. Ia pun melihat mading dan menemukan klipingan berita tentang insiden wali kota Niazi yang ditarik janggutnya oleh Sardar. Dan ketika ia melihat ke ruangan wali kota, ternyata wali kota yang menjabat itu adalah orang yang sama. Wartawan mewawancarai wali kota soal pemuda India yang ingin membawa rumah ke India. Ia mengatakan, itu hanya orang yang ingin terkenal saja. Ia pun memanggil Amrik masuk ke ruangannya. Ia mengatakan pada wartawan agar tidak menerbitkan berita tentang apa yang ia akan lakukan pada Amrik. Amrik masuk dan menyerahkan dokumen permohonan izin kepada wali kota. Wali kota memeriksanya dan melihat ada foto Sardar. Seketika ia menegaskan tidak akan memberikan izin kepada Amrik. Selama aku menjadi wali kota Lahore, tidak akan kuizinkan, tegasnya. Amrik pun berusaha keras membujuk wali kota. Ia mengatakan wali kota tidak mengizinkan karena ia dendam pada Sardar. Ini tidak adil, kata Amrik. Wali kota menjadi marah dan mengusir Amrik. Panggil kontraktor dan hancurkan rumah itu, teriak wali kota. Amrik menelpon ayahnya dan mengatakan ia tidak berhasil mendapatkan izin. Ia curhat akan kegagalannya, mulai dari tidak berhasil mendapatkan izin, gagal dalam menjalankan bisnis, gagal dalam percintaan, rencananya untuk memenuhi impian Sardar juga gagal. Tak apa-apa, jangan bersedih. Kamu sudah berusaha, nak, jawab ayahnya. Sardar tiba-tiba mengamuk. Ia merasa telah dibohongi soal kesehatannya. Ia kecewa karena tidak ada satupun yang peduli dengan keinginannya ke Lahore. Aku hanya ingin ke Lahore, namun tidak ada yang peduli, katanya sedih. Saat Gurki memberitahukan soal usaha Amrik, Sardar menyela. Aku tidak peduli. Kenapa memberikan obat-obatan ini jika aku tetap akan mati juga? Katanya seraya membuang obat-obat. Sementara Amrik berjalan gontai. Chote menanyakannya apa ia sudah mendapat izin. Ia pun tertunduk. Polisi menghampiri Tuan Khan dan melihat ke arah Amrik. Ia pun memerintahkan kontraktor untuk mulai merobohkan rumah Sardar. Tuan Khan mendekati Amrik dan menyampaikan maaf karena tidak bisa membantu. Amrik memperlihatkan foto toko roti Khan yang ia peroleh dari internet. Ia pun senang melihatnya. Para pekerja mulai melakukan aksi perobohan sementara warga menyaksikan.
Amrik yang melihat aksi itu tidak bisa berbuat apa-apa. Tiba-tiba ada suara protes wanita. Amrik kembali dan segera melihat. Ternyata itu suara Rada yang memprotes perubahan rumah. Amrik senang dan segera menghampiri Rada. Polisi meminta mereka menghentikan aksi penolakan. Tapi Rada mengingatkan adanya undang-undang cagar budaya. Polisi bingung mendengar ada undang-undang cagar budaya. Rada pun menjelaskan harus ada izin dari Badan Arkeologi jika ingin menghancurkan properti berusia 70 tahun lebih. Apa kamu punya izin? Tanya Rada pada polisi. Amrik heran karena Rada mengetahui adanya undang-undang itu. Rada menjawab itu didasari adanya penelitian. Aku bukan menolongmu, tapi aku ingin menyelamatkan rumah ini, kata Rada. Polisi berdalih sudah mengantongi izin wali kota. Tuan Khan sudah punya dokumen itu semua, kata polisi. Tuan Khan mengaku belum mendapatkan izin Badan Arkeologi. Polisi yang kecewa karena eksekusi gagal mengancam Amrik. Tapi Amrik menjawab santai. Aksi Amrik menghadang alat berat menarik perhatian wartawan. Mereka mewawancarai Amrik terkait alasannya yang ingin membawa rumah itu ke India. Amrik mengatakan alasannya karena ia ingin memenuhi harapan neneknya yang berusia 90 tahun dan tengah sakit. Ia berharap media Pakistan dapat membantunya memenuhi harapan terakhir neneknya. Media menyiarkan pernyataan Amrik dan berita itu menjadi viral. Orang-orang memuji Amrik karena perjuangannya untuk sang nenek. Amrik diundang langsung ke stasiun TV, dan ia juga berbicara soal harapannya yang ingin India Pakistan selalu berada dalam kedamaian. Berita tentang Amrik ini memantik perhatian petinggi India dan Pakistan. Juru bicara India dalam siaran persnya menyatakan siap menerima rumah itu dengan tangan terbuka. Begitupun petinggi Pakistan menyatakan siap memenuhi harapan terakhir saudari Indianya. Wali kota Lahore memanggil Amrik dan Rada ke ruangannya. Ia mengatakan tidak berani tidak memberikan izin jika Perdana Menteri sudah memberikan izin. Tapi masalahnya adalah memastikan perjalanannya aman dan lancar dan properti itu tidak rusak dalam perjalanan, dalihnya. Lantas apa yang harus dilakukan? Tanya Rada. Pastikan dalam perjalanan semua izin dikantongi. Dan nenek itu harus meminta maaf padaku, kata wali kota. Amrik keluar dari ruangan wali kota dengan emosi. Ia merasa tidak perlu Sardar meminta maaf padanya. Tapi Amrik punya akal. Ia menelpon Pinky agar membuatkan video permintaan maaf Sardar. Video itu ia perlihatkan kepada wali kota. Dan setelah menonton video itu, langsung wali kota tanda tangani izinnya. Setelah mendapatkan izin, mulailah Amrik dan Rada mempersiapkan segala sesuatunya untuk memindahkan rumah itu ke Amritsar. Sementara Sardar menanyakan HP ke Gurki, tapi Gurki tidak memberikannya. Dan ia juga mematikan jaringan TV dan internet. TV menyiarkan perbaikan dan pelebaran jalan yang akan dilewati. Sementara Sardar masih marah terhadap Amrik karena melanggar janji. Pertama ayahmu, lalu kamu, dan sekarang Amrik. Kalian semua mematahkan hatiku, katanya pada Gurki. Proyek pemindahan rumah mengganggu warga sekitar. Wali kota datang melihat langsung ke lokasi pekerjaan. Tanpa diduga, pekerjaan itu menuai masalah. Dari warga yang protes karena tidak melewati jalan, pipa air bocor. Kuminta kamu pastikan tidak mengganggu siapapun.
Kuberi waktu 1 jam, ancam wali kota seraya berlalu. Chote membantu Amrik menutup pipanya. Amrik senang dan memeluknya. Saat menelpon Amrik, Gurki memberitahu kondisi Sardar makin parah karena menolak meminum obat dan kecewa karena tidak bisa mengakses TV dan internet. Gurki mengatakan sebaiknya kita beritahu Sardar soal kamu yang membawa kembali rumahnya. Jangan, kata Amrik, sebab kita tidak tahu apakah ini berhasil atau tidak. Berikan ponselnya pada Sardar, tapi matikan videonya agar dia tidak tahu saya berada di Lahore. Gurki memberikan ponsel pada Sardar dan Amrik meminta Sardar meminum obatnya dan menunggu dirinya yang akan pulang membawa kejutan untuk dirinya. Tapi Sardar masih marah terhadap Amrik dan masih tidak mau berbicara dengannya. Sementara media TV terus menyiarkan pekerjaan pemindahan rumah tersebut. Hidrolik mulai dipasang. Wali kota tertawa kecil. Hidrolik mulai dihidupkan. Semua pada tegang menunggu. Rumah berhasil diangkat. Semua pada takjub tak percaya. Tapi salah satu hidrolik gagal berfungsi. Amrik ada ide. Dia mengambil dongkrak mobil dan memasangnya. Dan berhasil. Truk disiapkan dan memasukkannya ke bawah yang sudah terangkat. Dan berhasil dipasang. Warga menyaksikannya dengan senang. Wali kota dan polisi meninggalkan tempat. Dan mereka pun diundang ke pesta pernikahan. Sardar pingsan saat memandang foto dirinya dengan suami. Sementara wali kota mengecek video permintaan maaf Sardar dan menemukan adanya kebohongan. Rada memberikan minuman pada Amrik. Amrik meminta maaf pada Rada. Rada juga meminta maaf telah keliru menilai Amrik. Amrik juga meminta maaf telah menghina Rada. Terima kasih telah datang, karena tidak akan bisa tanpa kamu. Gurki menelpon Amrik mengabarkan waktu Sardar tidak lama lagi. Tapi Amrik belum bisa pulang karena rumah belum ia berhasil pindahkan. Ayahnya mendesak karena Sardar sudah menggunakan ventilator. Rumah itu sudah tidak penting lagi, kata Gurki. Tapi rumah itu penting bagi Sardar dan aku, ayah. Gurki pun memperlihatkan kondisi Sardar lewat video. Amrik kaget melihat kondisi Sardar dan berusaha membangunkannya. Kumohon, sadarlah Sardar, kata Amrik sedih. Gurki mengatakan kepada Amrik dokter telah menyerah dengan keadaan Sardar. Tapi ayah, ia akan memberikan semuanya kepada Lovely, kata Amrik. Ia sudah memberikan semuanya pada Lovely, nak. Pulanglah, jawab ayahnya. Tapi kalau aku bawakan rumahnya ini pada dia akan jadikan aku direktur, ayah. Telepon pun terputus. Rada mendengar pembicaraan mereka. Amrik menjelaskan kepada Rada bahwa ia harus membawa pulang rumah itu. Ia mengatakan setelah diputus oleh Rada, ia merasakan kehampaan. Sardar selama 70 tahun merasakan kehampaan itu. Dan kehampaan itu hilang setelah Rada kembali pada dirinya. Semua pun membaik. Aku ingin Sardar merasakan itu sekali lagi. Aku di sini untuk Sardar memenuhi impiannya, kata Amrik meyakinkan Rada. Mendengar kata-kata Amrik, Rada memeluk Amrik. Tak ada yang menghalangi kita membawa pulang rumah Sardar, sautnya. Amrik dan Rada siap-siap pulang membawa rumah Sardar. Polisi pun datang. Warga menyaksikan. Saat truk dinyalakan, ternyata masih ada kendala. Kabel listrik menghalangi jalan. Amrik memberitahu Chote agar mematikan aliran listrik di jalur utama. Tapi Chote ternyata diamankan wali kota. Wali kota meminta listrik tidak usah dimatikan. Amrik turun dari truk menemui wali kota. Tapi wali kota terlanjur marah. Ia memperlihatkan video permintaan maaf itu, yang ternyata bukan permintaan maaf untuk dirinya. Ia makin marah terhadap Sardar. Amrik pun emosi. Ia memegang kerah baju wali kota. Pengawal wali kota bereaksi dan memegang Amrik. Amrik memukuli mereka.
Polisi menahan Amrik agar menahan emosi. Dan lihat, warga membantu Amrik menaikkan kabel-kabelnya. Semua tertegun melihatnya. Cinta lebih kuat dari kebencian, kata Amrik pada wali kota. Meski kamu jahat, tapi rakyat di negerimu punya hati yang baik. Akan kubawa rumah ini pada nenekku. Hentikan aku jika bisa. Selamat tinggal, timpalnya. Polisi mengajak wali kota pergi, dan mereka pun berlalu. Trek mulai dijalankan. Hitungan 1, 2, dan 3. Sukses. Amrik menyelami warga. Chote pun ikut naik ke trek. Jalanan macet karena banyak orang yang ingin melihat trek itu. Polisi ikut membantu melancarkan kemacetan. Berita Amrik pulang membawa rumah neneknya menjadi viral. Gurki memberitahu Sardar yang terbaring kalau Amrik pulang membawa rumahnya dari Lahore. Untuk melengkapi kisahmu. Sementara Chote memberikan sebotol minuman untuk diberikan kepada Sardar dan turun dari trek. Amrik menyampaikan terima kasih kepada polisi. Kejadian itu membuat warga kedua negara itu berada dalam kegembiraan. Tangan Sardar perlahan mulai bergerak, dan ia mulai tersadar. Ia melihat Amrik dan bertanya, "Kenapa lama sekali baru kembali?" Amrik meminta maaf. Ia mengatakan, "Aku tak perlu minta maaf setelah melihat apa yang aku bawa." Ia melihat ke Radha. "Gently, katanya. "Bukan, ada lagi yang lain," jawab Amrik. "Apa?" kata Sardar. Amrik memberikan minuman asal Lahore. Sardar meminumnya dan mengatakan rasanya seperti minuman yang dulu pernah diberikan oleh kakekmu. "Apa kamu pergi ke Pakistan?" tanya Sardar. "Aku mencari sesuatu untukmu," kata Amrik. Amrik pun membawa Sardar ke taman. Sardar kaget melihat rumahnya yang di Lahore ada di taman. "Hei Sardar Kaur, itu rumahmu dari Lahore. Aku berjanji padamu, mana mungkin aku tidak tepati. Kamu mau lihat lebih dekat?" "Ayo," kata Amrik. Sardar tertegun melihatnya. Tiba-tiba ia berdiri dari kursi rodanya dan berjalan tertatih menuju rumahnya. Perlahan ia membuka rumah itu dan memasukinya. Kenangan itu kembali muncul, dan ia pun merasa sangat senang dan bahagia. Bayangan wajah suaminya muncul. "Rasanya aku sudah sangat lama menunggumu," kata Gusarji. Kenangan pahit saat masa menyerang rumahnya juga ikut muncul. Ia menjadi sedih melihat bayangan jasad suaminya yang terbaring. "Seharusnya jangan langgar janjimu, Gusarji. Seharusnya kamu membawaku serta," lirihnya seraya menangis. "Lalu bagaimana dengan impianmu, Rupinder? Anak-anak kita, anak-anak mereka, champion cycle, apapun itu tidak ada yang sebanding dengan dirimu." Mengingat kenangan itu, hati Sardar menjadi lega, dan ia pun sehat kembali. Saat Sardar meninggal, ia membagi properti pada 3 bagian yang sama besar. Amrik dan Radha hanya menikah dan kembali ke Amerika. Mereka memiliki 2 putri dan seorang putra bernama Sardar. Itulah akhir dari cerita film Sardar Ka Grandson. Sampai jumpa lagi. Bye.